Ada miliaran kadal yang hidup di seluruh dunia, tapi dari semuanya, ada satu spesies yang paling unik. Ya, bunglon. Jadi gini, bunglon tuh punya kemampuan buat dikembangbiakan biar punya warna pola yang langka banget, kayak pelangi beneran. Tapi baru aja aku nemu variasi warna paling langka yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bunglon merah dan biru cantik ini yang beneran mirip Nintendo Switch. Buat gambaran seberapa langkanya ini, anggap aja ada 1 miliar kadal di bumi, dan cuma sekitar 1000 ekor yang punya jenis warna persis kayak gini. Itu artinya cuma ada peluang 0,00001% makhluk ini ada. Dan emang sih harganya $899, tapi ini bakal jadi salah satu hewan peliharaan terkerenku. Begitu ku dapetin dia, bakal ku pamerin beberapa kemampuan spesial bunglon yang mungkin belum pernah kalian lihat sebelumnya. Tapi butuh beberapa hari sampai paketnya dikirim ke rumahku. Jadi sementara itu mungkin harus kubangun kandang buat si bunglon dengan semua perlengkapan biar dia bisa hidup dengan enak. Dan pastinya untuk membangun itu aku membutuhkan terarium raksasa ukuran 120 galon dan perlengkapan seharga ratusan dolar. Untuk mulai membuatnya, satu-satunya yang kita butuhkan sebenarnya cuma daun kering dan kulit kayu. Jadi buat bikin alas kandang bunglon, kita nggak boleh pakai bahan biasa kayak tanah. Soalnya bunglon punya lidah khusus yang kalau ditembakkan keluar, bakal ngambil kotoran kayak tanah di lantai dan kemakan, yang bikin bunglonnya sakit. Ya kita gak mau hal itu. Jadi biarpun lantainya super simple, ini justru sempurna. Tapi pastinya bunglon langka Nintendo Switch yang bakal ku dapetin ini butuh lebih dari sekedar ini untuk kandangnya. Ya ini jelas gak cukup. Jadi buat langkah kedua, ku ambil banyak banget dahan kayu. Seperti yang kalian lihat, ku pasang 2 batang logam yang melintang di kandang, yang bakal mulai kututupin pakai dahan-dahan yang kupunya. Akan kupastikan dahannya nyampe ke seluruh bagian atas kandang, bawah, samping, dan benar-benar kemana-mana. Dan setelah semua terikat kencang dengan kabel zip dan busa, aku tutup bagian yang jelek menggunakan lumut dan dedaunan biar nggak kelihatan kayak buatan anak umur 5 tahun lagi. Aku juga beli banyak tanaman rambat ini yang sebenarnya tongkat karet panjang yang bisa ditekuk buat niru tampilan tanaman hutan dan bisa melengkung ke seluruh kandang. Oke, jujur aja sih, ini emang kelihatan agak berantakan sekarang. Tapi percaya deh, nanti di video ini akan kusiapkan sesuatu yang bakal bikin ini kelihatan bagus dan jadi kandang yang layak. Ditambah, semua dahan dan tanaman rambat ini penting banget biar bunglonnya bisa manjat dan berayun di seluruh kandang. Dan tenang aja guys, bakal ku beli tanaman beneran buat nutupin busa-busa jelek di pojokan itu. Ngomongin soal tanaman, harusnya aku taruh beberapa di sini karena itu langkah selanjutnya untuk menyelesaikan kandang keren ini. Tapi aku lagi gak punya tanaman sekarang, jadi ayo kita beli. Nah, pastinya aku nyetir ke Walmart kayak biasa buat beli tanaman. Dan bagian tanamannya kali ini beneran keren banget. Maksudku, pilihan mereka jauh lebih bagus dari biasanya. Lihat aja semuanya. Gusti Agung, kalian lihat ini nggak? $15 buat tanaman segede ini. Oke, itu beneran murah banget. Kalian cuma bakal nemu harga kayak gitu di Walmart. Makanya aku kesini guys. Jadi kupilih semua tanaman yang kira-kira bakal disukai si bunglon langka dan kubawa semuanya pulang. Oke, jelas udah ada tanamannya sekarang. Tapi kalian salah besar kalau mikir ini bakal langsung kumasukkan ke kandang gitu aja. Oh, enggak. Bakal kubikin tanaman ini jauh-jauh lebih bagus. Jadi maksudku adalah bakal kubikin mereka kelihatan ekstra keren pakai cat merah dan biru yang aman buat hewan. Yap, bakal ku cat pot tanaman ini jadi warna yang sama kayak bunglon yang bakal ku dapatkan. Gak tau kenapa, tapi aku pikir ini bakal kelihatan keren. Aku melakukannya ke semua pot dan itu lama banget. Tapi setelah ku biarkan catnya kering dalam beberapa jam, mulai ku sebar tanamannya di lantai dan sisi kandang. Dan tak lama setelah itu, kandangnya pun siap. Dan coba lihat ini. Ini kelihatan... Oke lah ya. Ya maksudku, tanaman dan semuanya kelihatan bagus, tapi mungkin pot biru dan merah itu bukan ide yang terbaik. Catnya aja mulai agak pudar, nggak rata juga, tapi masih lumayan lucu lah. Dan ku yakin si bunglon bakal tetap senang lihat barang-barang yang warnanya sama kayak dia. Jadi pergi ke langkah berikutnya sekarang, ke langkah berikutnya. Oke, di daftar yang kita punya ada 2 langkah lagi buat bikin ini jadi rumah impian bunglon. Dimulai dengan teknologi dasar. Maksudnya, aku punya banyak teknologi kayak bola lampu ini. Yang emang perlu, tapi jujur aja nggak ada yang spesial. Bola lampu ini khusus ngasilin panas. Dan seperti yang kalian lihat, pas di titik jemur di bawah lampu pemanas, suhunya nyampe 90 derajat. Itu sempurna. Dan pastinya di bagian kandang yang lebih sejuk, suhunya sekitar 70 derajat. Jadi bunglonnya nggak bakal kepanasan. Taulah kita gak mau bunglonnya kena heat stroke. Tapi teknologi dasar lain yang kita butuhkan adalah lampu UVB panjang yang nyiptain sinar UV sama kayak matahari. Dan pada dasarnya ini bikin bunglon bisa dapat vitamin D atau apalah gitu. Ini urusan biologi yang agak rumit tapi penting banget. Dan akhirnya aku pasang sistem penyemprot air simple yang kalian tahu lah, tinggal pencet tombol dan dia mulai nyemprotin air ke seluruh kandang.
Iya lumayan simpel, tapi perlu banget. Oke, nah karena teknologi yang ngebosonin udah kelar, ayo kita masukkan teknologi canggih kostum yang seru ke kandang ini. Di awal, ku dapat benda biru besar yang keren ini. Jadi gini, tadi di Walmart, kulihat mainan-mainan yang katanya dibikin sama YouTuber Mr. Beast. Dan kalian tahu kan aku suka Mr. Beast, jadi ku beli yang bentuknya kayak telur ini, yang kupikir bisa dipakai buat di kandang bunglon. Jadi ku pencet tombol buat bukanya, dan di dalamnya ada, benda ini. Apa ini? Oke, kayaknya di dalamnya ada mainan Mr. Beast yang bunyinya ngeganggu banget. Ya, aku gak tahu apa yang aku harapin sih, tapi ya aku masukin aja lah ke dalam kandang bunglon dan jatuh. Kalau kalian bingung kenapa aku masukin ini, ya aku cuma mikir pengen ngasih teman buat si bunglon. Dan ya benda ini agak mirip hewan kan. Oke, maaf ini bodoh. Aku lanjut ke teknologi berikutnya aja ya. Dan selanjutnya di daftar, yang ini lebih keren dari yang tadi. Oke, jadi buat hal kedua yang kutambahkan di sini, intinya cuma pengen bikin ini kelihatan lebih kayak rumah. Dan seperti yang kalian tahu, kebanyakan rumah punya lukisan karena ya emang gitu kan isinya rumah. Jadi bakal kutambahkan lukisan kostum buatanku sendiri di dalam sini. Buat bikin gambarnya, aku minta AI buat bikin gambar bunglon merah biru pakai jas. Dan keren banget tuh. Gila sih. Wah, kita akan taruh ini di kandangnya si bunglon. Ini bakal keren banget sih. Jadi aku pergi ke tempat percetakan dan ngeprint gambarnya sambil berharap gak ada orang di sekitarku yang ngeliat aku nyetak lukisan konyol ini. Dan jadi deh, coba lihat. Ini kelihatan lumayan. Maksudku, lukisannya kelihatan agak keren, tapi nggak tahu juga kenapa aku tambahin ini. Agak nggak guna sih. Tapi ya udahlah, seluruh kandang ini sebenarnya udah jadi. Nggak tahu apa lagi yang bisa aku tambahkan. Jadi sekarang waktunya untuk masukin si bunglon merah biru langka itu. Langsung kita potong ke sana. Nah, seperti yang kalian lihat, aku sudah dapatkan paketnya di sini. Tapi ya, aku gak tahu kenapa aku di luar. Harusnya langsung ke kandangin aja ya. Jadi aku buka paketnya dan langsung terkesima aku dengan kecantikannya. Wala ini, keren banget tuh. Oke, tunggu, ini bakal jadi hewan peliharaan terkeren punya aku sih. Satu-satunya yang harus kita lakukan sekarang adalah buka tutupnya dan biarkan dia merayap keluar pas dia siap. Dan pastinya dia langsung ngelakuin joget bunglon bodohnya itu. Seperti yang kalian lihat, warnanya sekarang agak lebih gelap dari yang seharusnya. Itu karena dia lagi agak stres baru keluar dari kargo pengiriman. Selanjutnya akan kujelaskan persis gimana bunglon ganti warna dan kenapa, sambil nunjukin kada langka ini ke kalian. Tapi untuk sekarang akan kutunjukkan kemampuan luar biasa yang dimiliki bunglon saat berburu mangsa benar-benar dari ujung kandang. Mungkin kalian gak tahu ini, tapi bunglon sebenarnya suka jangkrik. Kayak hampir semua hewan peliharaanku yang lain, dan jangkrik itu lumayan sehat buat bunglon. Dan itulah makanannya untuk hari ini. Jadi kutunggu beberapa jam sebelum memasukkan jangkrik biar bunglonnya adaptasi dulu sama rumah barunya. Seperti yang kalian lihat, gak lama kemudian warnanya berubah jadi cerah. Dan itu artinya dia siap berburu. Ayo jangkrik, keluar. Gitu dong. Kumasukkan beberapa jangkrik. Dan awalnya mereka cuma jalan-jalan santai aja. Ya, cari makan gitulah. Tanpa mereka sadari, sebenarnya merekalah yang bakal jadi makanan si doi. Hey, apa kabar? Nah, kemampuan pertama bunglon buat berburu adalah mata mereka. Seperti yang kalian lihat, kedua matanya bisa bergerak ke arah yang berbeda. Dengan terus-menerus, dia memindai sekelilingnya, depan dan belakang sekaligus. Gak butuh waktu lama, si bunglon ngunci salah satu matanya ke salah satu jangkrik kecil. Dia mulai gerak ke posisi nyerang, pelan banget. Iya, bunglon itu lemot banget. Mereka itu kayak kukang. Sementara si jangkrik berpikir dia aman, dia nggak tahu apa yang bakal terjadi. Kemampuan kedua bunglon, lidah gila mereka. Panjangnya lebih dari 1 kaki. Iya, kapanpun bunglon ini ada di jarak dekat sama jangkrik, dia mengunci target dan nembakin lidahnya langsung ke arah itu. Dan karena lidahnya lengket banget, dia langsung narik jangkriknya masuk biar bisa nikmatin makanan enak. Setelah melihat betapa kerennya pas bunglon berburu, aku mendapat ide lucu. Oke, lihat jangkrik ini? Bakal ku taruh ini di tanganku kayak gini, dan terus beneran bakal ku coba kasih makan bunglonnya langsung dari tanganku. Kalian bisa lihat di sini, malah lompat. Oke, percobaan kedua, akan ku bawa langsung ke depan mulutnya. Ya, kayak gini. Nah, pas banget nih, ayo makan bro, makan. Aku pengen banget ngelihat dia makan langsung dari tanganku. Ini udah di depan mukanya banget, halo. Kamu mau liatin ini doang? Tuh kan, jadi jalan-jalan di tanganku. Kesempatan terlewatkan. Dan oke, kayaknya bunglonnya malah ngejauh sekarang. Dia emang gak mau makan dari tanganku. Maaf ya jangkrik, aku bakal, kamu bakal kena makan. Mungkin harus kuberi nama bunglon langka ini. Dan kayak yang kubilang tadi, makhluk ini punya warna yang persis sama kayak Nintendo Switch. Jadi nama bunglonku adalah Switch. Iya, aku tahu itu nama yang cukup kreatif kan?
Ngomong-ngomong, sekarang bakal kutunjukkan ke kalian persisnya bagaimana bunglon ganti warna dan mungkin akan membuat terkejut sebagian dari kalian. Tapi cepat aja, cuma mau kasih tahu kalau sejak video terakhir, kalian udah naikin jumlah orang yang subscribe dari 5% ke 6%. Yang mana peningkatan lumayan, tapi ayo kita bikin jadi 50%. Jadi tolong, kalau kalian nikmatin video ini, scroll ke bawah dan klik subscribe. Nah, lanjut. Kalian mungkin pernah lihat aku nunjukin video bunglon ganti warna ini. Dan biarpun video viral ini keren banget buat ditonton, itu sebenarnya palsu. Ya, bunglon sebenarnya nggak bisa ngontrol warna mereka kayak gitu. Kenyataannya mereka cuma punya kemampuan buat jadi agak lebih gelap atau agak lebih terang. Ini terjadi karena sel-sel super kecil di kulit mereka yang bisa membesar atau mengecil tergantung kondisi tertentu, kayak panas. Jadi, pas pertama kali ku masukkan switch ke kandang, dia langsung lari ke lampu pemanas dan diam di bawahnya, yang bikin warnanya berubah jadi jauh lebih cerah. Pada intinya, switch itu keren banget, dan baru ku bahas dasarnya doang soal perawatan bunglon. Mungkin aku bakal bikin video di mana aku mengawinkan switch dengan betina langka lainnya untuk mendapatkan bunglon ultra langka. Jadi subscribe kalau mau lihat. Tapi sampai saat itu tiba, dia bakal jadi hewan peliharaan yang luar biasa. Makasih udah nonton. Ngomong-ngomong, cuma mau kasih update cepat buat semua subscriber yang peduli dengan channel ini. Aku lihat beberapa komentar orang yang nanya apa yang kulakukan dengan hewan peliharaanku setelah videonya selesai. Dan jawabannya adalah, beberapa dari mereka kusumbangkan ke toko hewan peliharaan atau teman untuk dirawat. Karena bikin banyak video sendirian, susah buat ngasih perawatan yang setara ke setiap hewan. Makanya aku lakukan itu. Tapi untuk peliharaan terkeren kayak tuan prasejarah si dinosaurus peliharaan, pastinya aku simpan. Dan juga ikan yang bisa jalan, si glodok yang bakal kutunjukkan di video mendatang. Jadi subscribe untuk lihat itu. Dan sekarang akhirnya mau ku kasih tahu kalian kalau aku udah mulai posting konten baru custom di Instagram. Udah aku posting video tentang tuan prasejarah di sana, di mana ada challenge kecil yang seru. Jadi kalau kalian mau lihat itu dan lebih banyak lagi ke depannya, buruan follow. Linknya ada di paling atas di deskripsi. Ya, follow Instagramnya ya. Makasih udah nonton. Subscribe, like, klik video di layar. Kalian tau lah yang begituan. Dan follow Instagramnya ya. Dadah.